podcast Math Matters Part 5. Di sini kita bakal ngobrolin seru tentang dunia anak pendidikan matematika UMK. Kenalin, aku Syandrina Septemji Ramadhani yang bakal nemenin kalian pada hari ini. Nah, topik kali ini cukup bikin kalian bertanya-tanya loh teman-teman, karena kita bakal kedatangan narasumber yang hebat banget. Jadi beliau adalah mahasiswa UMK, tentunya di Prodi Pendidikan Matematika, tapi beliau juga seorang Hafiz Quran 30 juz, dan dia juga seorang awardee beasiswa Hafiz di UMK ini. Wow, coba deh bayangin, dia mahasiswa Pendidikan Matematika, terus dia juga seorang Hafiz Quran 30 juz, dan dia juga seorang awardee beasiswa Hafiz di UMK ini. Coba deh pikirin secara logika. Wow, hebat banget kan? Langsung saja kita perkenalan ke narasumber kita, Kak Nur Hasanah. Terima kasih Kak Shantina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nur Hasanah. Sekarang sebagai mahasiswi di program studi pendidikan matematika Universitas Mulia Kudus, sekaligus penerima beasiswa Hafiz dari Universitas Mulia Kudus, dan sekarang jalan di semester 5. Baik, Kak Nur Hasanah. Jadi Kak Nur nih semester 5 ya Kak? Waduh, sama seperti saya ternyata. Nah, langsung aja ya Kak, udah mulai kepo nih aku. Jadi Kak Nur ini kan tiap hari pasti berhadapan dengan rumus-rumus matematika, karena Kak Nur ini anak matematika. Nah, kira-kira nih sebagai Hafiz Quran 30 juz, apakah cara Kak Nur ini ketika menghafalkan Al-Quran itu tuh dapat berpengaruh di kehidupan sehari-hari, terutama dalam Mbak Nur ketika menghadapi rumus-rumus matematika yang mematikan itu? Iya, pertanyaannya mungkin apa sih hubungannya di menghafal Al-Quran dengan rumus matematika Iya, gitu ya? betul. Ada hubungannya nggak sih di perkuliahan? Nah, mungkin kalau kita ambilnya dulu ya di zaman SMA atau SMP, jadi dulu itu kan kita kalau mau hubungannya di menghafal Al-Quran sama matematika, kalau kita mau ujian atau dan yang lain sebagainya, itu kan kita butuh ngafalin rumus-rumus matematika ya Kak ya, tentunya. Dulu itu mungkin yang lebih berpengaruh itu adalah di bidang memori atau jadi untuk kita para penghafal Al-Quran itu mungkin kita dominan lebih cepat untuk menghafalkan setiap rumus-rumus. Tapi itu dulu di SMA atau SMP atau di jenjang persekolahan. Kalau sekarang mungkin sedikit berbeda karena kita sudah sebagai mahasiswa, jadi kita bukan lagi menghafal rumus, tapi kita bisa pembuktian rumus dan yang lain sebagainya, bukan lagi menghafal rumus. Jadi mungkin ketika di perkuliahan ini, jujur ya Kak, ini dari saya pribadi, kuliah di matematika itu kan nggak mudah. Banyak sekali kita menemukan mata kuliah yang tentunya ada rumus matematika yang sedikit rumit. Seperti contohnya kalau ini saya tuh kalkulus Kak. Saya tuh sampai sekarang bahkan masih kesusahan untuk perhitungan di kalkulus. Lebih merasa kesulitan gitu Kak. Tapi justru disitulah Kak, proses penghafalan Al-Quran itu berpengaruh banget dari saya. Kayak terasa banget gitu loh Kak saya. Nah, rasanya itu karena mungkin ya dulu dalam proses penghafalan Al-Quran itu kan kita itu dilatih untuk kesabaran, terus daya tahan, serta cara kita supaya nggak mudah menyerah. Dulu kan ketika kita proses menghafal Al-Quran itu tentunya kita itu sering menemukan ayat-ayat yang susah, atau kadang kita lupa, atau kadang sulit sekali masuk ke otak. Nah, dulu itu kita diajarkan tentang kesabaran, gimana sih caranya supaya kita itu meskipun ayatnya sulit Kak nih, tapi kita itu tetap harus berusaha, gimana caranya harus bisa. Misalkan hari ini nggak bisa, dicoba terus sampai kita bisa, sampai kita hafal, sampai istilahnya bisa sampai di pikiran itu nggak bisa hilang gitu loh Kak. Jadi kita tuh diajarkan tentang gimana caranya gak mudah menyerah sampai kita mendapatkan hasil yang kita mau. Nah sebenarnya mental dari menghafal Al-Quran dulu itu yang sebenarnya saya terapkan di
dunia perkuliahan sekarang. Iya. Jadi ketika aku menemukan kayak soal-soal matematika yang sulit ya Kak, seperti tadi contohnya aku kesulitan di kalkulus dan pembuktian itu, biasanya aku tuh sering inget-inget kayak oh dulu aku ketika menghafal Al-Quran itu diajarin supaya gimana caranya sabar, gimana caranya di Al-Quran aja kalau nggak bisa, gimana caranya harus bisa. Jadi ketika di perkuliahan ini menemukan kayak rumus-rumus yang susah, kayak nggak dapat jawabannya gitu tuh membuat mentalku itu gak gampang down Kak. Jadi kayak aku bisa nih, aku bisa, sehingga aku tuh mau berjuang gak gampang nyerah dan akhirnya mendapatkan solusinya gitu. Wah, hebat banget ya teman-teman semuanya. Jadi seorang Hafiz tuh benar-benar istimewa banget, ya kan? Jadi benar-benar hafalan Al-Quran tuh benar-benar berpengaruh di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi sebagai anak kuliahan yang selalu numpuk dengan tugas-tugas matematika. Nah, oke nih Mbak Nur. Jadi Mbak Nur ini kan Hafiz Quran 30 juz, ya kan Mbak Nur? Nah, menjaga hafalan itu kan pasti hal yang sulit banget ya kalau bagi saya. Kalau bagi Mbak Nur mungkin mudah. Nah, bagaimana nih daily rutin Mbak Nur dalam menjaga hafalan agar tetap hafal, terus juga cara membagi waktu Mbak Nur dalam mengerjakan tugas-tugas di kuliahan. Kok bisa gitu loh, hafalan sambil ngerjain tugas, belum mikirin ini itu semua, kok bisa nggak beludak gitu? Kayaknya Mbak Nur tuh gimana Mbak? Nah, sebenarnya tuh itu masuk ke dalam skala prioritas ya Kak ya, dan keistiqomahan. Jadi aku itu menerapkan sistem untuk menjaga hafalan dan tetap bisa kuliah rutin setiap hari itu selalu menerapkan sistem 1 hari harus murojaah 5 juz. Murojaah itu kayak mengulang hafalan gitu loh Kak. Kan untuk yang sudah hafal itu kan wajib murojaah di setiap harinya, murojaah sendiri. Nah itu aku selalu menerapkan setiap 1 hari punya target 5 juz. Nah caraku setiap hari itu di setiap jam 3 aku itu selalu pasang alarm. Gimana setiap jam 3 pagi sampai setelah subuh itu adalah waktu aku istiqomah untuk mengerjakan hafalan tersebut. Tapi kan targetku 5 juz nih. Nah, tapi di jam 3 sampai setelah subuh itu belum tentu aku bisa langsung dapat 5 juz itu sekali gitu enggak Kak. Jadi kayak aku tuh nyicil gitu loh Kak. Di jam 3 sampai setelah subuh aku mungkin bisa dapat 1 sampai 3 juz. Nah, posisi ini kan aku kuliahnya itu pulang pergi. Nah, jadi di jam 5 atau jam setengah 6 itu aku harus siap untuk perjalanan karena kan aku di pagi ya Kak. Jadi jalan pagi ke Kudus itu bisa sampai 1 jam lebih gitu. Jadi memakan waktu sekali. Nah, karena aku pulang pergi kayak gitu, jadi di sela-sela aku perjalanan ketika berangkat itu kan ada waktu luang ya Kak, karena kan 1 jam lebih. Nah, di situ aku menerapkan cara gimana caranya aku bisa sambil perjalanan, bisa sambil murojaah. Jadi aku cicil lagi sambil di perjalanan motor itu aku selipin lagi murojaah lagi, bisa sampai setengah juz atau sampai 1 juz gitu biasanya. Kan kalau targetku 5 juz berarti 4 juz nih Kak lagi. Berarti kan masih kurang 1 juz. Nah, 1 juznya itu gimana caranya? Jangan sampai aku murojaahnya itu sampai malam. Karena nanti malam itu biasanya aku gunain untuk membuat tugas-tugas kuliah sama istirahat. Biasanya kan jam 7 udah sampai kampus nih Kak. Nah 1 juz itu biasanya aku selipin di sela kayak istirahat atau jeda mata kuliah atau ketika setelah sholat fardu atau enggak setelah kuliah tapi ketika jeda aku mau organisasi. Karena kan sekarang lumayan sibuk ya Kak, karena aku gak cuman perkuliahan aja, masih sama organisasi. Jadi biasanya di kampus itu bisa sampai malam sambil ngulasin juga. Jadi gimana caranya aku itu selipin waktu supaya target 5 juzku ini itu di sehari itu selalu berbeda gitu. Pokoknya gimana caranya di waktu apapun sebisa mungkin aku kasih target 5 juz itu. Nah, jadi ketika aku pulang di rumah itu malamnya udah bisa ngerjain tugas terus setelahnya bisa istirahat gitu. Itu sih Kak. Keren banget pembagian waktunya Kak Nur ini. Jadi biasanya anak muda tuh kalau naik motor dengerin lagu galau, Mbak Nur malah buat murojaah Al-Quran. Masya Allah Mbak Nur. Iya karena kalau di motor itu kayak bisa mikir gitu loh Kak. Kan apa ya, kita itu fokus. Nah, kefokusan itu bisa sambil mikir sambil murojaah gitu. Hebat sih emang. Lain dari yang lain kali Mbak Nur ini. Nah, jadi nih Kak Nur kan Hafiz.
Nah, pernah nggak sih Kak dengar omongan dari belakang gitu, masa seorang hafiz Quran malah ambil jurusannya tuh di pendidikan matematika? Kenapa nggak di pendidikan agama gitu loh? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sering muncul ya Kak. Dulu banyak sekali awal-awal di perkuliahan itu sering tanya, kok jadi lulusan pondok pesantren nih kalau Al-Quran kok ambilnya di jurusan umum gitu ya. Kenapa kok nggak ambilnya seluruhnya aja misalkan kayak ilmu Al-Quran tafsir atau ambil jurusan bahasa Arab atau agama dan yang sebagainya. Tapi itu sebenarnya muncul dari keinginan pribadi sih Kak. Aku tuh orangnya pengennya itu yang seimbang. Ada jadi seorang ulama ya, beliau Kiai Haji Maimun Zubair atau sering disebut Bang. Beliau itu berkata seseorang itu harus mempunyai ilmu agama untuk menuntun hidupnya. Akan tetapi seseorang itu juga butuh ilmu dunia atau harus menguasai ilmu dunia atau ilmu umum supaya kita nggak gampang dibodohi orang lain dan bisa mengatur takdir. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ilmu agama tanpa ilmu dunia itu kita itu bisa dibohongi sama seseorang Kak. Nah, ilmu dunia tanpa ilmu agama itu kita bisa tersesat. Nggak ada yang menuntun arah kita. Jadi intinya sebenarnya di agama pun kita itu sering diajarkan bahwasannya semuanya itu kita harus imbang, harus balance. Ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu dunia itu sebenarnya kita harus balance. Nah, kenapa kok aku ambil jurusan di umum itu? Karena aku merasa dari kecil ya Kak, aku itu dari lulusan MI, MTS, MA, dulu juga dinet, terus mondok. Jadi aku tuh merasa kayak cukup itu dalam artian bukan berarti aku udah bisa banget gitu enggak ya Kak, cuman aku belum puas tapi aku merasa aku udah cukup banyak nih belajar ilmu agama, tapi ilmu umumku itu masih rendah. Jadi di sekolah aku tuh mikir kayak padahal ilmu agama tanpa ilmu dunia itu berat sebelah. Jadi dari situ aku gimana caranya aku udah ilmu agama jadi aku ambilnya itu ilmu yang umum gitu sih. Wow, menginspirasi kita banget ya Kak Nur ini. Wah, pasti besok suaminya Kak Nur tuh sangat-sangat beruntung bisa ketemu istri seperti Mbak Nur. Ya. Nah, itu tadi ya pengalaman dan cerita dari Kak Nur selaku awardee beasiswa Hafiz yang ada di UMK ini. Nah, selanjutnya kita geser dikit obrolannya ke beasiswa Hafiz itu sendiri. Nah, Mbak Nur ini kan seorang penerima beasiswa tersebut. Mungkin Mbak Nur bisa cerita sebenarnya apa sih beasiswa Hafiz itu? Nah, ya bagi teman-teman, beasiswa Hafiz itu adalah apresiasi dari lembaga atau pihak kampus untuk para penghafal Al-Quran yang tentunya itu apresiasinya adalah dalam bentuk pembebasan biaya UKT atau biaya pendidikan selama kita berkuliah di Universitas Muda Kudus ini. Nah, biasanya untuk persyaratan-persyaratannya untuk ikut beasiswa itu biasanya yang utama adalah melampirkan bentuk ijazah atau syahadah bahwasannya kita sudah memenuhi level 30 juz gitu. Wow, ternyata syaratnya cukup wow banget ya teman-teman. Nah sekarang nih Kak, mungkin Kak Nur bisa cerita proses seleksi dulu waktu mendaftar menjadi beasiswa di beasiswa habis ini. Seleksinya tuh apa aja Kak? Apa sih tahap-tahap yang harus dilewati? Untuk tahap-tahapnya ketika kita mau daftar di beasiswa Hafiz di Universitas Mulia Kudus, tentunya yang pertama itu adalah kita daftar terlebih dahulu ya di PMB UMK. Nah, kita daftar terlebih dahulu, kemudian kita seleksi administrasi dulu. Kalau kita lolos administrasi, setelah itu kita nanti itu akan ada seleksi tes hafalan sama seleksi tes wawancara Kak. Jadi kalau kita udah lolos di tahap awal di administrasi, nanti kita akan dihubungi dari pihak PMB itu untuk di hari apa gitu, nanti kita akan diundang ke sini untuk seleksi tes hafalan Al-Quran dan tes wawancara. Jadi hafalan Al-Quran sama tes wawancara itu nanti biasanya itu bisa dari Kak. Tes di tes hafalan Al-Qurannya itu nanti kita tuh dites sama dosen. Dosennya itu dari Universitas Muda Kudus yang dulu juga hafal Al-Quran. Jadi kita nanti disuruh untuk meneruskan ayat gitu loh Kak.
kayak ngetes hafalan kita itu sejauh mana, dites tajwid sama kelancaran hafalan kita. Nah terus kemudian selanjutnya itu kita ada tes wawancara. Tes wawancara sendiri itu nanti kita itu digali soal kontribusi kita dan komitmen kita selama di kampus apabila kita lolos mendapatkan beasiswa Hafiz. Begitu teman-teman. Nah, kira-kira kalau di UMK ini tuh beasiswa Hafiznya hanya untuk Mbak Nur yang menghafal 30 juz atau ada yang mungkin 15 juz atau 10 juz gitu? Iya, untuk bidang keterima beasiswa Hafiz itu dulu di periode saya itu sebenarnya adalah minimal hafal 10 juz. Tapi sekarang di tahun ini itu Universitas Mulia Kudus mewajibkan para penghafal Al-Quran itu 30 juz, Kak. Karena semakin kesini itu pendaftar di beasiswa Hafiz itu banyak sekali, Kak. Jadi kemarin seleksinya itu mungkin ada 40 atau sampai 50 yang daftar dan itu hanya diterima 10 sampai 15 orang aja, Kak. Jadi kita itu benar-benar kayak ketat gitu loh, Kak, seleksinya. Jadi kita itu benar-benar dari Universitas Mulia Kudus kalau bisa memaksimalkan untuk dia hafalan di juz gitu, Kak. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar untuk beasiswa di Universitas Mulia Kudus itu sekarang adalah syarat wajib 30 juz. Untuk tahun-tahun kemarin itu memang kita itu boleh 10 juz, 20 juz, 30 juz, cuman di tahun kemarin itu ada komitmen, Kak. Biasanya kalau 10 juz atau 20 juz ininya belum selesai hatam itu harus berkomitmen untuk menyelesaikan hafalannya gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih, Kak, kita semua harus hatam 30 juz. Gitu teman-teman. Nah, jadi nih Kak Nur, kalau boleh tahu pertama kali Kak Nur mendaftar beasiswa ini tuh motivasinya datang dari diri sendiri atau mungkin dorongan dari orang tua atau rekomendasi dari teman kira-kira? Kalau motivasi untuk daftar di beasiswa itu sebenarnya kan dari dulu ketika kita menghafal itu ketika sekolah kan udah dikasih tahu sama orang-orang gitu ya, Kak, kayak kalau hafal Al-Quran itu nanti kalau kuliah itu bisa dapat beasiswa loh gitu. Nah tapi kan dulu itu aku lulus sekolah itu kan kikir dulu ya, Kak, selama 3 tahun mondok karena terusin hafal Al-Quran itu dulu. Nah setelah itu aku tuh punya niat kayak pengen kuliah gitu, Kak. Nah tentunya motivasi yang pertama itu tentunya untuk membanggakan orang tua ya, Kak. Karena dia perjuangan orang tua kita untuk mondokin untuk supaya kita hafal Al-Quran, supaya juga bisa menempuh pendidikan tinggi. Nah, yang pertama adalah untuk membahagiakan atau membanggakan kedua orang tua. Terus juga untuk meringankan finansial orang tua ketika kita masuk ke dalam perguruan tinggi yang tentunya dananya tidak sedikit, jadi berusaha untuk meringankan beban orang tua dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu dari diri sendiri, Kak, tentunya. Dari diri sendiri itu motivasinya adalah kenapa kok ambil beasiswa Hafiz itu sebenarnya karena supaya ketika di perguruan tinggi saya itu bisa terarah, Kak. Bisa terarah itu maksudnya Kak Syazina tentunya tahu sendiri ya, Kak, pergaulan di dunia kampus itu seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ambil beasiswa itu supaya saya tetap terarah, Kak. Terarahnya itu oh ini ambil beasiswa Hafiz tentunya sering dilihat orang ya, Kak, dilihat orang kayak oh ini anak penerima beasiswa Hafiz, jadi saya tuh harus bisa menempatkan pada tempatnya. Contohnya seperti tingkah laku, perbuatan, dan pergaulan itu sebenarnya suatu hal yang benar-benar harus saya jaga karena predikat mendapatkan beasiswa Hafiz itu sendiri. Terus selanjutnya itu mungkin dari hafalan ya, Kak. Jadi supaya hafalan saya itu nggak hilang. Jadi saya sambil mengambil beasiswa Hafiz itu karena supaya juga bisa menjaga hafalan saya ketika kuliah. Jadi ketika kita mengambil beasiswa Hafiz itu tentunya kita akan berkontribusi ya, Kak. Entah itu apapun kontribusinya seperti mengaji ataupun hataman dan yang lain-lain, yang intinya kita itu tetap ketika di perkuliahan kita tetap bisa sambil ngafalin, sambil jaga hafalan kita sendiri. Wow, keren banget ya Mbak Nur ini. Jadi kalau kita punya niat yang kuat, pasti Allah tuh bakal membuka jalan buat diri kita. Nah, itu tadi cerita dari Kak Nur, teman-teman. Jadi persiapannya tuh bener-bener harus matang. Jadi buat kalian yang pengen daftar di beasiswa Hafiz ini, kalian harus bener-bener memantaskan diri kalian agar layak menjadi worthy beasiswa Hafiz ini. Nah, kira-kira nih dari Kak Nur sendiri, apa sih tips dari Kak Nur untuk teman-teman semuanya yang mau mendaftar beasiswa ini? Nah, untuk tips bagi teman-teman yang pengen daftar untuk beasiswa Hafiz, ada 3 tips sebenarnya. Yang pertama itu adalah
jaga hafalan kalian. Kalau bisa sampai kalian mungkin semuanya sering murojaah aja dulu di rumah, kayak sering murojaah 30 juz, ininya sampai kalian mungkin sampai lancar. Terus kemudian yang kedua, berlatih sambung ayat. Nah, karena biasanya seleksinya itu sambung ayat Kak. Jadi nanti itu dari dosen kasih sepenggal ayat, nanti dari anak siswa bisa meneruskan ayatnya. Jadi kalau nggak terbiasa untuk sambung ayat, nanti kalian kayak grogi sendiri dan bisa aja kayak blank sendiri. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk persiapan mengambil beasiswa adalah persiapan untuk menjaga kestabilitasan nilai akademika. Jadi di beasiswa itu kita nggak cuma eh, soal beasiswa kita aja, kayak misalkan di beasiswa Hafiz mempertahankan hafalan, nggak cuma itu aja Kak. Jadi kita itu ada mempertahankan IPK IPK juga. Jadi kita itu ada batas minimal IPK-nya itu nggak boleh kurang dari 3. Kalau bisa itu lebih dari 3,5. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mendaftar, untuk persiapannya adalah hafalannya, terus berlatih untuk sambung ayat, kita mempersiapkan mental ketika udah misalkan lolos di beasiswa Hafiz, itu kalian bisa mempersiapkan pendidikan kalian, kayak persiapan supaya IPK kalian tetap stabil gitu. Baik, teman-teman note ya. Oke, sekarang sebelum podcast ini ditutup, bisa dong Kak Nur kasih pesan buat teman-teman semuanya, buat saya, teman-teman yang melihat podcast ini. Pesan untuk teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk terus mencoba dan melangkah, menjaga hafalan sambil melanjutkan perkuliahan. Di bangku perkuliahan itu memang membutuhkan usaha yang lebih, tetapi yakinlah bahwasannya Al-Quran itu tidak akan mengganggu akademik kalian. Justru Al-Quran itulah yang dapat memberkahi kalian dan dapat memudahkan perjalanan kalian. Ininya luruskan lagi niat, terus kemudian lakukanlah yang terbaik, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wow. Terima kasih ya Mbak Nur sudah berbagi cerita yang inspiratif pada hari ini. Sukses terus kuliahnya Mbak Nur. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ke podcast hari ini. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekian episode podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.